Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel TK Klaster Poso. Bagi yang baru bergabung, mari silakan tekan tombol subscribe, like, agar channel ini bisa berkembang. Dan sudah bergabung, terima kasih masih setia dengan kami untuk mengikuti video-video kami. Terima kasih. Dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang guru yayasan kami yang terus berjuang dengan pendidikan yang ada di salah satu TK yang ada di Klaster Poso ini. Mari kita saksikan kisahnya seperti apa. Nama saya Delti Samauling, berasal dari Banggai Kepulauan dan pelayanan di sini di TK Elim Terpadu Maholo. Ya, kalau sesuai dengan sejarah berdirinya, sekolah ini sudah berusia 22 tahun. Dimulai oleh Ibu Meriam pada tahun 2000. Pada tahun 2000 yang pada saat itu mereka memulaikan proses belajar mengajar bertempat di Baruga. Dan setelah itu mereka pindah ke gedung lama sekolah SMP PGRI, tapi tetap ada di Desa Maholo. Dan itu nanti berjalan berapa tahun saya lupa, tapi kembali kami berada di gedung ini, gedung baru itu mulai 2010 sudah mulai belajar, proses belajar mengajar dimulai di tempat ini dari tahun 2010. Jadi sudah hampir 12 tahun ada di gedung PNPM. Pasti banyak suka duka yang kami alami, tetapi itu semua dapat dilalui karena kita bersama Tuhan. Itu ketika saya melayani tanpa tim, maksudnya melayani sendiri dengan jumlah anak yang begitu banyak, karena kita ada pada saat itu kita pernah pada posisi yang jumlah murid 76. Dengan seorang diri saya harus mengajar sendiri dan otomatis itu sangat sulit. Pernah kita merasa bahwa mundur dari pelayanan. Kenapa sih? Dan pernah saya berpikir bahwa pelayanan ini seakan-akan milik saya sendiri, bukan milik lembaga. Karena kenapa saya harus sendiri? Maksudnya kenapa sih enggak dikasih teman? Tapi saya mengerti bahwa lembaga pun tidak mungkin membiarkan seperti itu. Tapi pernah kita mengalami seperti itu, sulit. Kita harus mengajar sendiri tanpa rekan pelayanan dengan jumlah anak yang begitu banyak. Tapi kembalinya bahwa, dan itu bukan hanya terjadi dalam satu periode, 1 tahun ajaran. Ada ketika saya sudah berkeluarga pun mengalami hal seperti itu. Tapi satu hal yang saya syukuri bahwa kita memiliki pendamping hidup yang mendukung pelayanan kita ada di tempat ini. Dan ketika sudah ada dengan tim, pasti tantangannya ada ketika kita punya tim yang kadang kita melewati, ada di saat yang kita tidak sehat. Kadang kita ada melewati saat-saat yang kami tidak sehati, tapi kami bisa lalui semuanya karena Tuhan menguatkan. Kalau untuk tahun ajaran sekarang jumlah anak-anak 48 sesuai daftar maksudnya sesuai yang mendaftar 48. Tapi yang aktif itu 46. Ya, karena 2 orang posisi tidak ada di tempat, mereka ada di Kota Palu. Jadi mereka tidak bisa ikut proses belajar mengajar dalam tatap muka. Jadi yang aktif itu 46. Tapi yang sesuai dengan daftar itu 48. Pastinya untuk tanggapan masyarakat, pemerintah dan juga gereja, pasti mereka bersyukur lah, dan mereka mendukung, walaupun dukungan itu kadang tidak
kalau misalnya kita mau tidak 100% mereka tunjukkan dukungan mereka, tapi mereka mendukung. Mereka mendukung baik maupun orang tua murid, mereka mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Maksudnya bisalah kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Maksudnya buktinya misalnya masyarakat mendukung, pasti kan mereka menyekolahkan, mereka punya anak-anak di sini, mereka senang. Karena ada contohnya, kalau misalnya kita punya murid ada yang dari desa-desa lain, kenapa mereka harus masuk ke sini? Dari Winuanga, Mekarsari, Tamadue, ada anak-anak masuk ke sini. Jadi maksudnya begini, itu tanggapan masyarakat di luar dari Desa Maholo. Maksudnya baik untuk pelayanan kita ada di tempat ini. Maksudnya untuk TKL yang terpadu itu baik. Kalau pemerintah dengan sekarang pemerintahan yang baru, saya melihat kayaknya lebih besar lagi dukungannya. Bukan dalam artian yang pemerintahan yang lalu tidak mendukung, pasti mendukung. Tetapi maksudnya kalau kita persenkan, kayaknya ya belum 100% untuk mereka memberikan dukungan. Tapi kalau dengan sekarang pemerintah baru, kayaknya saya lihat kayaknya ada kemajuan untuk dukungan mereka ke sini. Sangat karena kita lihat respon mereka ketika maksudnya mengapa kami mengatakan bahwa mereka mendukung. Kita lihat respon mereka ketika ada sesuatu hal yang harus kami sampaikan kepada mereka, mereka langsung memberikan reaksi, maksudnya memberikan respon. Iya, contohnya misalnya kita surati mereka, misalnya mau rapat atau mau mau kerja bakti, pasti mereka maksudnya datang dan dukung. Jadi kita di sini 3 agama. Anak-anak yang kami ajar itu ada yang Kristen, ada Islam, sama Hindu. Jadi otomatis kan kita bawa mereka di dalam doa atau di dalam tata cara kita sebagai Nasrani. Dan itu kita lihat respon mereka itu sangat besar. Maksudnya perubahan mereka mau mengikuti. Pun awal ada orang tua murid yang Muslim, awalnya mereka bukan tidak setuju, tapi kadang mereka bilang mereka memberikan isyarat, jangan ikuti. Nah, tetapi dalam beberapa seminggu saja mereka itu sudah mereka ikut saja. Tata cara kita berdoa, kita suruh mereka berdoa, pasti mereka berdoa, kita punya doa. Kita punya doa secara Nasrani, baik itu Hindu maupun Islam. Nah, karakter mereka, karena sekarang kan kita punya tetap muka belum terlalu normal karena kondisi Covid, jadi untuk karakter masih ada beberapa karakter yang itu harus dikembangkan, harus ditanamkan lebih baik lagi sama anak-anak khususnya di tempat ini. Tapi kalau kita secara umum perkembangannya mereka baik. Kalau untuk sekarang kita cuma 2 orang, saya sendiri bersama guru kelas Almintika. Dari selama saya ada di tempat ini, untuk tim, kalau berbicara tentang tim, itu selalu silih berganti. Dari hampir setiap tahun silih berganti, karena kita selalu hanya diberikan guru yang praktek. Otomatis setelah masa praktek mereka selesai, mereka akan kembali untuk menyelesaikan studi, dan setelah mereka menyelesaikan studi, mereka tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Dan pasti itu kadang yang membuat kita tim sendirian, karena ketika mereka dipanggil otomatis lambat pengiriman untuk tim baru, dan itu silih berganti. Dan harapan saya di tahun ajaran ini, karena kita sudah dapat guru yang telah diberikan jangka waktu di sini, berada di sini 4 tahun ke depan, ya kita tidak silih berganti lagi. Maksudnya harapan kita dengan guru sekarang,
dengan guru yang istilahnya sudah menjadi guru tetap di sini. Kita tidak tahu nanti pengaturan lembaga kan, pengaturan yayasan apakah dia akan ditarik atau dimutasi kemana. Tapi kita minta, kita harapan kita ya jangan dipindah-pindah. Iya, jangan dipindah-pindah dengan tim yang sekarang, teman pelayan. Harapan TK Elim Terpadu menjadi salah satu TK yang bukan favorit, tapi TK yang maju dan memiliki potensi yang tetapi melebihi dari TK-TK yang lain, TK-TK lain yang ada di Lore Timur, yang ada di TK-TK yang lainnya. Harapan kita memiliki perbedaan yang positif, maksudnya perbedaan yang bisa membuat orang lain atau masyarakat luar sana berkata TK Elim hebat. Tapi dan anak-anak yang kami didik ada di tempat ini memiliki perbedaan dengan anak-anak TK yang lain, sehingga mereka bisa tampil beda ketika mereka keluar dari tempat ini. Istilahnya tampil beda, memiliki suatu karakter yang itu tidak dimiliki teman-teman atau anak-anak yang lainnya. Maksudnya punya perbedaan yang positif buat anak-anak kita di sini. Dan satu kerinduan, harapan saya sebagai guru yang sudah ada di tempat ini 12 tahun lamanya, bisa melihat buah-buah yang rekan-rekan maupun saya sudah tanam, berikan kepada anak-anak didik, itu bisa kami lihat ke depan. Itu harapan saya saya bisa melihat buah yang apa yang telah kami tanam di tempat ini, kami bisa melihat itu. Kalau toh memang Tuhan tidak izinkan untuk saya melihat, tapi mungkin ada teman-teman, tapi setidaknya ada kesaksian, ada yang kita dengar bahwa anak yang ditamatkan dari sini memiliki perbedaan dari anak-anak yang lain, maksudnya anak-anak di desa yang